Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fifatul Baria dari kelas A31. Pada pertemuan yang ketiga ini, saya ingin menyampaikan materi tentang 4 pilar pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam membentuk generasi yang cerdas, terampil, dan berakhlak. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang pengertian pilar pendidikan. Yang kedua yakni jenis-jenis pilar pendidikan. Jenis-jenis pilar pendidikan yakni learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, learning to believe in God. Dalam kamus umum, pilar diartikan sebagai tiang penyangga atau penguat dari beton dan sebagainya. Maksudnya, pilar diartikan sebagai landasan utama atau penopang yang mendukung seluruh proses pendidikan agar menjadi kokoh, seimbang, dan berkelanjutnya. Lalu, N.Z. Langeveld menyatakan pendidikan yakni sebagai setiap usaha. Artinya, pendidikan tidak terbatas pada sekolah saja. Segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mengembangkan anak, baik oleh orang tua, guru, atau lingkungan, termasuk dalam proses pendidikan. Pendidikan bisa terjadi melalui pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, anak meniru sikap orang dewasa atau belajar dari lingkungan sekitarnya. Anak-anak juga butuh rasa aman agar proses belajarnya berjalan baik. Pendidikan juga berarti menjaga mereka dari pengaruh buruk atau hal yang membahayakan perkembangan jiwa dan akalnya. Anak tidak bisa tumbuh dan berkembang sendiri. Ia juga butuh bimbingan dan arahan dalam belajar, berpikir, bersikap, dan bertindak. Tujuannya adalah membuat anak menjadi dewasa bukan hanya secara umur, tapi juga secara mental, emosional, sosial, dan spiritual. Jadi, pendidikan bukan sekedar menambah ilmu, tapi membentuk manusia yang utuh dan bertanggung jawab. Jadi, pendidikan adalah proses menyeluruh untuk membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, mandiri, dan siap hidup di tengah masyarakat. Jadi, pilar pendidikan dapat diartikan sebagai tiang atau penunjang dari sesuatu kegiatan usaha, pengaruh perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik untuk pendewasaannya. Jenis-jenis pilar pendidikan yang pertama yakni learning to know atau belajar untuk mengetahui. Di sini dijelaskan dalam belajar harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafalkan, tetapi harus ada pengertian yang mendalam. Maksudnya, pilar ini menekankan pentingnya pengetahuan dasar dan belajar sepanjang hayat. Tujuannya adalah agar seseorang bisa memahami dunia secara lebih baik. Yang kedua yakni learning to do, belajar berbuat dan melakukan. Setelah kita memahami dan mengerti, selanjutnya adalah aplikasinya. Pilar ini berkaitan dengan keterampilan, baik itu keterampilan kerja maupun keterampilan hidup. Belajar tidak hanya teori saja, tetapi juga prakteknya. Lalu,
Yang ketiga yakni learning to be, belajar untuk menjadi pribadi yang utuh. Belajar untuk menjadi suatu atau berkembang menjadi pribadi yang seutuhnya. Pada jenis ini, fokusnya pada pengembangan diri, termasuk kepribadian, nilai-nilai, dan juga tanggung jawab pribadi. Lalu selanjutnya yakni learning to live together, belajar hidup untuk bersama. Mengajarkan peserta didik hidup di masyarakat karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Pilar ini mengajarkan kita untuk toleransi, kerjasama, dan hidup damai di tengah perbedaan budaya, agama, dan juga pandangan. Yang terakhir, learning to believe in God. Belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jenis ini membantu peserta didik untuk menjalankan tugasnya sebagai religius. Jenis ini sangat penting untuk memperkuat fondasi batin manusia agar pendidikan tidak hanya mencetak orang cerdas dan terampil, tapi juga beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab secara spiritual. Jadi, kesimpulannya, pendidikan bukan hanya soal mengisi kepala dengan ilmu, tetapi juga membentuk hati, sikap, dan perilaku. Dengan memahami dan menerapkan pilar-pilar pendidikan, belajar untuk mengetahui, berbuat, menjadi, dan hidup bersama, kita tidak hanya menciptakan generasi yang cerdas, tapi juga generasi yang beriman, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Mari jadikan pendidikan sebagai jalan untuk membangun peradaban, dimulai dari hal kecil, yakni menghargai ilmu, menumbuhkan karakter, dan menguatkan keimanan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi